Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat merupakan tiang agama bagi setiap umat muslim. Ada kewajiban menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Selain itu, terdapat pula sholat sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap umat muslim. Melalui ibadah sholat ini, tercipta semacam komunikasi dengan Allah. Kita bisa mengadu dan meminta kepada Allah. Terkadang kita sedih dan menangis ketika sholat karena teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Lalu bagaimana ketika sholat? Apakah membuat sholat kita menjadi batal? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika sholat? Menangis dalam sholat kerap disangkutkan sebagai tanda khusyuk bagi seseorang ketika beribadah. Seseorang memohon doa dan ampunan kepada Allah, dan hal itu refleks bisa membuat seseorang itu menangis. Lantas, bagaimana hukum menangis saat sholat? Apakah menangis dalam sholat dapat membatalkan sholat? Simak informasi lengkap beserta dalilnya berikut ini. Seorang umat Islam perlu memperhatikan sejumlah syarat agar tangisan tersebut tidak merusak sahnya sholat. Menangis dalam sholat itu diperbolehkan selama tidak melanggar syarat syah dan rukun sholat. Dalam literatur kitab fikih, ulama sepakat mengenai umat yang menangis jika hanya sebatas tetesan air mata saja, atau hanya memunculkan suara yang samar-samar saja, maka tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi apabila seseorang menangis dengan mengeluarkan suara, maka hal ini terdapat perbedaan di antara para ulama dengan beragam pendapat di dalamnya. Namun yang paling kuat pendapatnya adalah bila sampai keluar 2 huruf dalam tangisannya adalah hukumnya batal sholatnya, walau tangisannya disebabkan karena takut akan akhirat sekalipun. Namun menurut pendapat tadi, jika sampai membatalkan sholat karena tangisan tidak tergolong pembicaraan melainkan hanya berupa suara. Hal ini sebagaimana dalam kitab Hasisatu Al-Qulubi wa Umairoh. Menurut kaul ashah atau pendapat yang paling benar, bahwa berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup ketika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf, maka dapat membatalkan sholat. Jika tidak tampak, maka sholat tetap sah atau tidak batal. Pendapat kedua berpandangan bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan sholat secara mutlak, sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan. Syaikhubid Al-Qulubi dan Ahmad Al-Barsi Umairoh Hasisatu Al-Qulubi wa Umairoh. Perbedaan hukum tadi juga berlaku meskipun penyebab tangisnya seseorang adalah hal akhirat. Misalnya menangis karena terlalu khusyuk dalam memikirkan kandungan arti bacaan sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna. Perkara yang membatalkan ke-10 adalah tertawa dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Adapun menangis, meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat, merintih, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung, itu hukumnya sama dengan tertawa dapat membatalkan jika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf atau lebih, seperti halnya yang telah dijelaskan. Maksud dari 2 huruf juga mencakup 1 huruf tapi yang dapat memahamkan, seperti yang sudah jelas. Memang benar ketika seseorang melakukan hal tadi karena terdesak, maka tidak membahayakan terhadap sholatnya jika memang huruf yang keluar hanya sedikit, seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan adalah menangis dan lainnya. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama tadi mengenai tangisan seseorang ketika sholat dengan mengeluarkan suara. Dalam arti, seseorang menangis saat sholat tanpa disadari dan tanpa ada upaya dari dirinya sendiri, maka tidak sampai membatalkan sholat ketika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara kebiasaan. Sholat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Saat berdoa, kita bisa mengadah, meminta kepada Allah dan memohon atas segala kesalahan atau dosa yang pernah kita perbuat. Untuk itu, menangis merupakan bentuk refleksi kita dalam mengingat dosa-dosa yang kita lakukan di dunia dan menceritakan segala masalah kepada Allah lewat doa. Sahabat yang beriman, jadi kesimpulan bahwa menangis tidak membatalkan sholat, asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.